وجودي لما طاب خانبات من حوادثي قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سميعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan bahasan Tauhid Kitab Tijan. Kini kita akan membahas tentang sifat kudrat. Ini sifat yang nomor ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa da'alana min barakati fid darwain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu. Sifat yang nomor ke-7 yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat kudrat. Artinya wajib menurut akal Allah kuasa, mampu menciptakan atau meniadakan perkara yang mungkin atau makhluk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa pengertian wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal apabila tidak ada. Jadi mesti ada. Contohnya, akal menetapkan yang namanya makhluk, kalau enggak diam, gerak. Kalau enggak gerak, diam. Makhluk butuh tempat. Akal menerapkan Allah mesti wujud, Allah mesti kidam, Allah mesti mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya. Wajib syara. Apabila kita meyakini bahwa Allah bersifat kudrat, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila kita tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Apa itu sifat kudrat? Di sini jelaskan wahya sifatun wujudiyatun. Sifat kudrat adalah sifat yang wujud, sifat yang nyata. Lau kusyifa al hijabu, apabila dibuka hijab, la ra'ainaha, maka kita akan bisa menyaksikannya. Karena kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam ini merupakan sifat ma'ani yang apabila Allah membuka hijab, kita dapat menyaksikan kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah. Sebagaimana Allah membuka hijab sifat kalam kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam hal ini Allah memberikan hijab, membuka hijab. Allah membuka hijab, memberikan anugerah kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa mengerti akan sifat kalam Allah yang qadim. Ini melihat ada dua. Ada melihat dengan dua mata, nah ini disebutnya basor. Ada yang melihat dengan mata hati, disebutnya basiroh. Allah dengan makhluk tidak ada hijab. Tapi makhluk dengan Allah ada hijab. Apa hijabnya? Dosa. Terutama di sini dosa hati. Riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu adalah hijab. Jadi sifat itu sifat yang wujud, yang nyata. Qodimatun yang qodim. Qaimatun bidzati ta'ala yang menetap pada zat Allah. Yujidu biha wa yu'dimu. Allah
menciptakan dengan sebab sifat kudrat. Begitupun Allah meniadakan dengan sebab sifat kudrat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau meniadakan perkara yang mungkin sudah barang tentu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan iradat Allah diajali. Apa contohnya? Leluhur kita, kakek, nenek, ya, itu dulu ada leluhur kita. Kemudian sekarang tiada, sudah meninggal. Nah, itu ditiadakannya oleh Allah. Nah, kita dulunya nggak ada, sekarang ada. Nah, diadakannya, diciptakannya oleh Allah. Allah menciptakan dengan sebab kudrat, Allah meniadakan juga dengan sebab kudrat. Ketika ada orang yang sakit, kemudian sembuh, itu sembuhnya karena kuasa Allah. Yang namanya dokter, obat itu hanya perantara, hanya sebab. Begitupun ketika ada orang yang kaya raya, hartanya melimpah, kemudian jatuh miskin, bangkrut. Itu dimiskinkan, dibangkrutkan dengan sebab kuasa Allah. Ketika ada orang yang tadinya miskin, nggak punya apa-apa, menjadi orang yang kaya raya, itu pun orang tersebut menjadi kaya raya karena sebab kuasa Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sering menyaksikan lewat media-media sosial ada bencana, longsor, banjir, gunung meletus. Apa yang kita saksikan? Kita selalu menyaksikan, mendapatkan kabar berita ada orang yang selamat. Ketika ada banjir, dia selamat. Ketika ada bangunan runtuh karena gempa bumi, selamat. Ada kapal laut tenggelam, ada orang yang selamat. Itu orang-orang yang selamat itu karena kuasa Allah. Ya, ingat, itu karena kuasa Allah. Nggak usah aneh. Ya. Lalu apa kebalikan dari sifat kudrat? Wadiduha al-aju. Mustahil menurut akal apabila Allah lemah, tidak berdaya. Itu tidak masuk akal. Wadalilu ala dzalika anna law kana ajijan lam yujad syai'un min hadil makhluqati. Apa dalil akli, dalil menurut akal sifat kudrat? Seandainya Allah lemah, maka Allah baru. Sedangkan Allah baru mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka mustahil Allah lemah. Bila mana mustahil Allah lemah, maka wajib menurut akal Allah bersifat kudrat, artinya kuasa. Seandainya Allah lemah, maka tidak akan terbukti alam semesta. Sedangkan ini alam semesta terbukti dan kita menyaksikannya. Maka ketika kita menyaksikan alam semesta ini ada, terbukti, maka mustahil Allah lemah. Bila mana mustahil Allah lemah, maka wajib menurut akal Allah bersifat kudrat, artinya kuasa. Adapun dalil nakli, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah kuasa. Kuasa Allah ta'aluknya atau berhubungan dengan perkara yang mungkin atau makhluk. Jadi di sini yang harus dipahami, kuasa Allah tidak berhubungan dengan yang wajib. Kuasa Allah tidak berhubungan dengan yang mustahil. Apa contohnya yang wajib? Zat Allah wajib adanya. Begitupun sifat-sifat Allah. Karena zat Allah
tidak ada awal. Begitupun sifat-sifat Allah qadim, tidak ada awal. Jadi kuasa Allah tidak ada hubungannya atau ta'aluknya dengan yang wajib. Karena yang wajib sudah ada. Zat Allah sudah ada. Dan adanya tidak ada awal. Qadim. Begitupun sifat-sifat Allah semuanya qadim. Juga kuasa Allah tidak ada kaitannya dengan yang mustahil. Kenapa? Karena yang mustahil selamanya tidak akan ada. Karena selamanya tidak akan ada, ya tidak akan diadakan oleh Allah. Apa contohnya perkara yang mustahil? Teman Tuhan, anak Tuhan, itu mustahil. Sehingga kalau kita ada yang bertanya, apakah Allah kuasa membuat anak Tuhan? Nah, ini pertanyaannya tidak nyambung. Lalu bagaimana kita jawabnya? Nah, kita jangan menjawab bisa. Kalau kita ada yang nanya, apakah Allah kuasa membuat anak Tuhan? Kemudian misal kita menjawab bisa, maka kita udah berdosa. Kenapa? Anak Tuhan itu mustahil. Begitupun kalau kita menjawab, oh nggak bisa, berarti kuasa Allah lemah. Nah, lalu bagaimana jawabnya? Kalau ada yang bertanya, apakah Allah kuasa membuat anak Tuhan? Nah, kita bisa ngasih penjelasan kepada yang nanya. Bagaimana cara menjelaskannya? Bahwa anak Tuhan itu perkara yang mustahil. Karena perkara yang mustahil selamanya tidak akan ada. Jadi pertanyaannya tidak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Ya tadi udah jelasin. Anak Tuhan adalah perkara yang mustahil. Karena perkara yang mustahil selamanya tidak akan ada, tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kuasa Allah tidak ada hubungan dengan yang wajib, juga tidak ada hubungan dengan yang mustahil. Kuasa Allah hubungannya dengan perkara yang mungkin atau makhluk. Demikian yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.